Makasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Betapa dahsyat kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Terima kasih. Memberkati kami, sehingga kami dapat pulang dan membawa berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Hai, puji Tuhan. Luar biasa, biasa di luar, tapi yang jelas pada saat ini kita merasakan sukacita yang dari Tuhan. Saya diberkati melalui puji-pujian yang sudah dinaikkan. Demikian juga pada saat ini kami percaya kalau Bapak Ibu Saudara semuanya mau benar-benar menikmati berkat Tuhan lewat renungan pada saat ini, ya kami percaya kita semuanya diberkati. Oke, kita akan masuk pada tema kita. Ya, Yesus Sang Pembebas. Oke. Terkait dengan Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami."
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, kita akan melihat, memperhatikan kalau tema yang ada di dalam Alkitab Bapak Ibu tentang Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Tapi di sini kami akan membahas bagaimana Allah berkarya dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Petrus dan Yohanes di sini menyatakan bahwa di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu dikasihi, mereka di dalam bait Allah atau ke bait Allah, di sana dikatakan bahwa kebiasaan orang-orang bangsa Israel, bahkan kita juga menjadikan bukan budaya, tapi kebiasaan, kewajiban maksud saya, kewajiban untuk datang kepada Allah. Kalau di sini diungkapkan datang atau pergi ke bait Allah setiap hari. Jamnya berapa? Mungkin Bapak Ibu bisa mempelajari dalam sejarahnya, bisa dipelajari lewat internet boleh. Bapak Ibu bisa belajar di sana, memperhatikan apakah seperti saudara kita ya setiap hari 5 kali. Kalau Daniel berapa kali? Kalau tidak salah 3 kali dalam sehari. Kalau Esther bisa jadi 7 kali atau mungkin yang lainnya 7 kali, ya. Dan tetapi di sini dikatakan bahwa kebiasaan semua orang untuk pergi ke bait Allah setiap hari. Menunjukkan bahwa suatu keaktifan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, nah di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-53, mereka selalu berada di dalam bait Allah dan memuji Allah. Mereka datang kepada Allah, mereka datang kepada Tuhan, mereka menyembah kepada Tuhan, mereka mengagungkan nama Tuhan. Ini menjadikan suatu kewajiban, bukan hanya sekedar kebiasaan mereka, tetapi sudah dibudayakan dalam kehidupannya bahwa mereka selalu memuji nama Tuhan setiap hari. Ini merupakan satu tantangan buat kita sekalian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita sama dengan apa yang diungkapkan di dalam firman? Ya, setiap hari kita datang kepada Tuhan. Iya, kami selalu berdoa di hadapan Tuhan. Tapi kita punya standar Bapak Ibu. Betul enggak? Kita punya standar ketika kita datang kepada Tuhan. Jam berapa kita datang kepada Tuhan? Jam berapa kita memuji nama Tuhan? Kemarin pada waktu kami mengikuti, saya dengan Pak Didit, dengan Bapak Gembala, mengikuti dalam komunitas Hebron. Nah, di situ ada suatu ungkapan yang membuat terinspirasi buat saya. Kalau kami diperkenan usul Bapak Gembala dan Ibu, pentingnya kita menyembah kepada Allah. Kira-kira ada yang setuju? Menyembah kepada Allah. Kita orang Pantai Kosta, betul nggak? Kita orang Pantai Kosta. Kita adalah orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Kita harus menyembah, kita harus datang. Haleluya. Kenapa kita harus membangun atmosfer untuk menyembah kepada Tuhan? Tuhan sudah dekat. Sekarang kita sudah dihadapkan dalam situasi yang seperti ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kelebihan kita? Kekayaan kita, pangkat kita tidak menjamin kita bisa selamat di dalam Tuhan. Betul enggak? Tetapi kita perlunya menjalin link dengan Tuhan. Ya. Kita menjalin persekutuan dengan Tuhan. Ya.
Saya percaya kita semuanya diluputkan dari hari ke sehari sampai saat ini. Dari situasi yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya teman, satu angkatan pada waktu sekolah di sekolah agama. Ya. Kami berangkat dari namanya PGA, lalu saya kuliah juga di D2. Ya. Lalu setelah itu belum selesai, masih belum ada pengumuman, kami langsung loncat ke S1 pendidikan agama, punya gelar 2, waduh sombong ya. Ya, ada SPAK dan STH waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, teman saya seorang hamba Tuhan juga. Pada waktu itu bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, ngelawat ada temannya seorang hamba Tuhan juga. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang dilawat itu kena COVID. Ya, kena COVID. Nah, satu rombongan dalam mobil, otomatis mereka ya ada yang pakai masker dan ada yang tidak pakai masker. Karena hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan karena dekat dengan Tuhan. Iya kan? Ya seolah-olah bahwa kebal dalam dirinya. Kebal hamba Tuhan kok. Ya. Itu yang terjadi. Ya, tetapi selang berikutnya Bapak Ibu sakit. Teman saya itu sakit. Sakit beberapa hari, minta maaf, dipanggil Tuhan. Ya. Selang berikutnya adiknya yang menunggui juga sakit. Selang beberapa hari juga dipanggil Tuhan. Belum cukup. Setelah itu orang tuanya, ibunya. Selang beberapa hari dipanggil Tuhan juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jangan meremehkan dalam situasi yang seperti ini. Kita harus tetap berhati-hati, berjaga-jaga. Ini pentingnya. Ya. Semuanya tidak bisa ditebus dengan harta kekayaan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita. Tidak bisa. Hanya satu saja yang Tuhan mau, melekatlah dengan Tuhan. Amin. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini peristiwa ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Haleluya. Ini sebuah kebiasaan seorang yang lumpuh. Ia menyadari kondisinya, tubuhnya karena sejak lahir ia sudah lumpuh. Artinya tidak berdaya. Untuk mencari sesuap nasi otomatis harus minta belas kasihan orang lain. Buktinya dia harus memakai orang lain, ditandu atau diusung menuju ke tempat kebiasaan orang-orang datang ke tempat Bait Allah untuk memuji, memuliakan Tuhan atau menyembah Tuhan. Dan mereka biasanya mendapatkan belas kasihan atau memberikan belas kasihan kepada orang yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang lumpuh itu tidak berdaya, artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaan saya, orang yang lumpuh ini kira-kira punya pengharapan atau tidak? Halo? Halo? Punya pengharapan? Tidak punya pengharapan. Ya, yaskin berserah. Begitu ya, menyerah dah. Nah, berserah dengan atas nama nasib. Menyerah atas nama nasib. Ya sudah, nasibku seperti ini, ya sudah. Apakah demikian? Begitu ya? Jawaban Bapak Ibu seperti itu. Ya sudah. Halo? Saya memberikan dua alternatif. Yang pertama menyerah. Dengan keadaan yang seperti itu. Tapi yang kedua yang perlu kita gali Bapak Ibu. Di sini ada ungkapan yang paling dalam. Ya, tentunya ada suatu perasaan aku pingin seperti mereka. Tetapi
Apa daya? Betul enggak? Apa daya? Artinya tidak ada pengharapan. Tapi dalam hati ini terselip suatu pengharapan. Kalau aku pengen seperti mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjut saja. Nah, mereka minta sedekah. Ya, sementara kemampuannya hanya meminta, berharap secara finansial, ya, kebutuhan keseharian. Tapi di sini coba kita perhatikan baik. Nah, ternyata motif manusia aslinya memang, ya, larinya hanya minta uang, ya, belas kasihan melalui uang. Terus, tapi di sini ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Gambarannya mungkin seperti itu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, perhatikan, di sini ada suatu ungkapan yang mungkin perlu kita pelajari. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Nah, kira-kira Bapak Ibu punya asumsi apa? Saya menunjukkan atau menambahkan seperti ini. Monggo disikapi apa yang terjadi. Pasrah atau punya pengharapan? Halo? Iya? Memang satu sisi bahwa orang ini sudah pasrah. Gitu kan? Tapi begini, di sini ada suatu pernyataan, mereka menatap Petrus, lalu Petrus berkata, lihat kepada kami. Nah, di sini coba kita akan bahas bersama-sama. Lihat kepada kami. Artinya di sini ditegaskan mereka menginginkan perhatian yang tidak terbagi. Petrus menginginkan satu sikap yang tidak terbagi. Artinya fokus kepada orang yang berbicara atau orang yang punya kuasa. Lalu orang ini melihat betul. Supaya perhatikan saya. Bapak Ibu, ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kira-kira yang terjadi, Bapak Ibu fokus kepada hamba Tuhan yang menyampaikan atau Bapak Ibu punya pikiran yang terbagi. Monggo, jenengan sendiri yang bisa merasakan. Petrus meminta orang ini, perhatikan kami. Karena ada sesuatu yang akan aku berikan. Kira-kira seperti itu. Tapi kita lanjut aja. Supaya tidak terlalu berlama-lama. Para rasul bukanlah orang kaya secara keuangan. Ya, oke. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Sesuatu. Ya. Kalau kita berpikir pasti diberi uang. Makanya tadi dua alternatif, satunya hanya pasrah, yang kedua, apakah tidak ada suatu keinginan, ya, aku seperti mereka. Lalu mereka bukan kaya secara keuangan, namun mereka memiliki akses pada sumber-sumber rohani dari Allah. Ini yang dilihat ini seorang hamba Tuhan. Yang dilihat oleh orang lumpuh ini seorang hamba Tuhan, hamba Allah. Coba kita perhatikan baik-baik. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6. Akan tetapi Petrus berkata, aku tidak mempunyai perak atau emas, tetapi yang aku miliki akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus orang Nazaret itu, bangun dan berjalanlah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Petrus tadi meminta apa? Yang saya tegaskan tadi. Apa? Perhatian secara khusus atau fokus. Fokus. Karena seorang hamba Tuhan ini benar-benar mau memberikan sesuatu yang mungkin orang ini tidak menyadari. Ya. Ternyata orang ini punya suatu pengharapan yang luar biasa yang tadi saya alternatifkan dua alternatif tadi.
Ya, yang pertama dia pasrah, yang kedua dia punya pengharapan aku bisa seperti mereka. Dan ini kira-kira menurut ukuran saya merupakan satu jawaban yang selama ini yang ia rindukan. Ia lumpuh dari sejak lahir Bapak Ibu, tetapi di sini Allah berkarya dikatakan, akan tetapi Petrus berkata, aku tidak mempunyai perak atau emas, tetapi yang aku miliki akan kuberikan kepadamu. Yang diberikan oleh Petrus kepada orang lumpuh ini. Dalam nama Yesus, perhatikan di sini. Nah, berarti kenapa orang itu disuruh fokus, perhatikan enggak. Karena ketika Petrus berkata dalam nama Kristus Yesus orang Nazaret itu bangun dan berjalanlah. Inilah yang diberikan kepada orang ini, bukan uang, bukan kekayaan, tetapi sesuatu hal yang tidak disangka-sangka oleh orang ini. Dan ia harus bangkit. Amin. Harus bangkit. Dikatakan bangkit atau bangun dan berjalanlah. Jangan hanya menyerah. Amin. Jangan hanya berserah penuh. Apa artinya berserah dalam keadaan? Maksud saya seperti itu. Jangan mudah menyerah dengan suatu keadaan. Ya. Memang ia total lumpuh sejak lahir, tidak mungkin bisa sembuh. Tetapi di sini Allah menyatakan kuasanya yang luar biasa. Di dalam Kristus Yesus bangkit dan berjalan, atau bangun dan berjalan. Dan yang terjadi, haleluya. Demi nama Yesus. Akan tetapi Petrus berkata, aku tidak mempunyai perak atau emas, tetapi yang aku miliki akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus orang Nazaret itu bangun dan berjalanlah. Nama adalah sebuah ungkapan Ibrani yang berbicara tentang sifat seseorang. Panjenengan Ramsi Dewi. Ya, nama biasanya mengandung arti, mengandung makna. Ya, yang berkaitan dengan sifat kita masing-masing, karakter kita masing-masing. Kenapa saya diberi nama misalnya Nikodemus, supaya saya punya gaya hidup seperti Nikodemus, misalnya seperti itu. Ya, nama baptis saya namanya Daniel, keinginan saya seperti Daniel, tapi kok kayak seperti ini, ya. Atau Bapak Ibu namanya Esther, silakan, mungkin biar karakternya seperti Esther dan sebagainya. Ternyata membuat sifat seseorang itu bisa bersinggungan dengan nama yang dipunyai seseorang sebagai tokoh, ya. Petrus dan Yohanes seperti Yesus menggunakan kesempatan untuk mendemonstrasikan kasih dan kuasa Allah dan meneguhkan berita Injil. Dalam nama itu, ya, banyak orang disembuhkan. Amin. Dalam nama itu orang bisa dipulihkan. Dalam nama itu orang yang mempunyai masalah, Tuhan tolong. Masih apa lagi? Ya, kita sekarang dihadapkan dengan apa? Ya, kita dibatasi Bapak Ibu. Tapi dalam nama itu, yaitu Yesus Kristus, kami percaya segala persoalan yang ada, segala musibah yang ada akan segera berlalu. Amin. Haleluya. Iman kita yang berbicara. Karena supaya kita terus fokus kepada Tuhan. Waktunya kapan kita tidak tahu. Ya, kita tidak mengerti. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara, berdiri atau bangkit, berjalanlah, kami percaya Tuhan berkuasa atas itu semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu yang berikutnya, takjub dan tercengang. Takjub dan tercengang. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Peristiwa yang menakjubkan sebagai catatan kesaksian mujizat. Haleluya. Kadang kita tidak menyadari kuasa Allah bisa membuat mujizat dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu ketika mengikut Yesus, mujizat apa yang terjadi. Ya,
Tetapi di sini hanya sebagai ungkapan untuk membawa atau membimbing kita. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dan orang lumpuh itu, saya percaya ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Petrus dan Yohanes hanya sebagai perantara, tetapi Tuhanlah yang membebaskan dalam kehidupan orang yang lumpuh itu. Kalau saudara dan saya pada saat ini ada kelemahan, ada kekurangan, ada masalah, kita percaya jangan kita menjadi lumpuh, tetapi harus kuat dan fokus kepada Tuhan. Amin. Ini yang terpenting. Ya. Oke. Ini adalah hal yang menakjubkan, semua orang melihatnya berjalan dan memuji Allah. Orang ini mulai berjalan di sekitar di bait suci yang merupakan kesempatan untuk membagikan kabar baik. Dan ia bisa bersaksi. Orang yang lumpuh sudah ditolong oleh Tuhan. Kalau mujizat boleh terjadi maka kita boleh bersaksi bahwa Tuhan sanggup menolong. Amin. Apa persoalan saudara? Saya percaya Tuhan juga akan menolong. Haleluya. Puji Tuhan, mudah-mudahan ini sudah terakhir. Oh ya, ini gambarnya. Puji Tuhan. Oh ya, ternyata banyak orang yang mengenal. Yang ke-10 Pak Didit ya. Mereka mengenal orang ini. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang pintu indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, lanjut. Berita seperti ini seharusnya bisa tersebar luas di seantero dunia. Kalau Tuhan sudah tolong, kewajiban kita adalah apa? Menyaksikan kasih Tuhan itu. Kalau mujizat sudah terjadi, kesempatan kita bisa menyebarluaskan ya kepada orang lain. Ya, kita percaya Bapak Ibu punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong. Ya, banyak kesaksian yang ingin Bapak Ibu saksikan pada orang lain. Kami percaya itu. Cuman kesempatannya tidak ada. Tapi bisa melihat Bapak Ibu dalam perilaku keseharian. Kami percaya orang lain bisa melihat kita. Saya mendengar Bapak Ibu, ini yang terakhir. Yang kok mendengar, melihat ya lewat media. Banyak saudara-saudara kita yang dari seberang percaya pada Yesus. Luar biasa ya. Ya, situasi yang seperti ini banyak yang datang kepada Yesus dan percaya dan iman yang lamanya ditinggalkan. Karena apa? Kita percaya mujizat itu terus berlaku sampai hari ini dengan caranya Tuhan. Kalau mungkin kita tidak bisa mewartakan secara terus terang kepada mereka, tetapi mereka belajar apa yang mereka punyai dan mereka akhirnya bingung juga. Dan setelah bingung dia datang kepada Tuhan, oh ternyata mereka bisa percaya pada Yesus. Dan bahkan ketika mereka belajar dari Alkitabnya, pokoknya kitabnya lah, apa yang terjadi, mereka jadi bingung dan percaya pada Yesus. Bahkan juga banyak mereka yang bisa langsung melihat Yesus, ya melalui mimpi atau penglihatan. Tapi percayalah memang Tuhan sudah waktunya mengingatkan kepada kita semuanya untuk terus bangkit dan berjalan dan melihat kuasa Tuhan, mujizat terjadi pada kita semuanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Dan biarlah kita selalu terus dibebaskan dan dibebaskan dari segala macam masalah kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu terbatas untuk berkata-kata, tetapi Roh Kudus kami percaya kuasa Allah menyatakannya. Kami percaya persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami punya kelemahan, kami punya keraguan. Karena di dalam situasi yang seperti ini. Tetapi Yesus sanggup menolong. Dan membangkitkan iman percaya kami kembali. Dan kami bukan orang-orang yang lumpuh. Tetapi kami orang-orang yang kuat. Karena Tuhan sudah membangkitkan kami. Semangat kami terus berjalan. Sehingga kami sampai hari ini. Oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Putih Satyo Tani Harjo. Kau berkati juga Ibu Gembala kami, Ibu Aristani Harjo. Kau berkati orang-orang pastori Tuhan. Haleluya, kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu menolong keluarga besar-Mu ini.
Dan Kau terus memberkati kekuatan kesehatan atas Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh keluarga yang kami kasih, orang-orang pastori Tuhan. Kami percaya. Dan terpenting juga seluruh warga jemaat-Mu yang Engkau kasih ini. Terus di dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Dijauhkanlah dari segala sakit penyakit. Dan kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur dalam segala hal, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya.